我认为这个惩罚太过严重。我的母亲曾告诉我，除名，弑殿除名，不需要你抽枪。骑士殿除名，即日起，你。圣骑士长想让那位4号在战场上，浩辰。我也希望圣骑士长能打消这个念头。怎么了？还有很多种形状。看你哪怕听10万，但你看看你自己，你爸明知凶险，这就犹如天谴，胜利不在一对。将惩戒骑士的传承吧。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Tidak disangka-sangka ternyata Tonghua si bocil kematian season 2 itu cepat sekali rilisnya ya guys ya. Shinny Wanzo atau Throne of Steel. Tentu ini berita yang sangat bagus dan cukup mengejutkan kita semua guys. Pasti pada senang kan? Sama Mimi juga sih. Kita review sedikit dulu buat season 1-nya, pasti udah banyak yang lupa-lupa inget-inget juga. Tapi Mimi yakin karena belum terlalu lama tamat juga, jadi pasti masih pada kebayang lah ya. Oke guys, kemarin kita sudah melihat si Hao Chen alias MC utama kesayangan kita mengikuti seleksi buat ujian perburuan iblis guys. Kita ingat ada banyak sekali divisi kesatria, assassin, penyihir, dan yang lainnya. Nah, setiap divisi itu harus mengikuti seleksi dan mencari yang terkuat, baru bisa membentuk tim yang beranggotakan 5 orang dengan divisi yang berbeda-beda guys. Tujuannya untuk berburu iblis. Dan Hao Chen yaitu MC kita, yaitu bertarung melawan para kesatria tanpa binatang tunggangannya guys. Sungguh keren bukan? Dia melawan para musuh dengan memanfaatkan momentum, sehingga dirinya berhasil menang 2 kali berturut-turut tanpa ada kesulitan guys. Selain itu, dia juga bertemu dengan kekasihnya di zaman kecil alias Chai-Er. Dia nggak tahu di sini sebenarnya Chai-Er adalah assassin terkuat saat ini guys. Sehingga mereka pun sempat bermesraan sebentar. Di akhir season 1, kita juga diperlihatkan babang Hao Chen yang melawan kesatria tingkat 5, cucu dari sang komandan guys. Awalnya sih si Hao Chen sangat kesulitan ya, tapi dia berhasil comeback ketika merubah menjadi mode kesatria retribusi 2 pedang guys. Itu sungguh keren sampai membuat semua orang tidak menyangka-nyangka, dan akhirnya Hao Chen pun berhasil menang. Mantap, sehingga setelah itu kita pun masuk ke intro. Setelah kemenangan Hao Chen, musuhnya sang kesatria yang bernama Han Yu itu tidak terima guys. Tapi aksinya itu malah diancam oleh sang komandan. Dia dituntut kehormatannya sebagai seorang kesatria dicabut guys. Dihapus dari aula kesatria dan diusir. Masalahnya kalau kehormatan itu dicabut, maka itu bakal membekas sampai mati sekalipun. Dan itu bakal sangat memalukan seumur hidup guys. Jadi Hao Chen yang merasa tidak tega pun turun tangan. Dia mengutip kata-kata sang ibu yang pernah mengatakan kalau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Han Yu melakukan sebuah kesalahan itu sangatlah wajar. Hao Chen ingin agar sang komandan memberikannya kesempatan karena menurutnya hukuman yang diberikan itu terlalu berat. Tapi itu malah ditolak mentah-mentah sama si Han Yu guys. Itu malah semakin membuat para komandan ingin menghapusnya dari aula kesatria dan diusir dari kuil. Sehingga hukuman itu pun diputuskan. Lagian nih orang mau dibantu malah egois dia, pakai emosi segala ya, lucu sekali. Sementara Hao Chen langsung masuk ke final. Hah, kok bisa? Yang ternyata Hao Chen adalah satu-satunya kesatria tingkat 4 pertama yang berhasil mengalahkan kesatria tingkat 5 guys. Mantap.
itu membuat orang-orang menjadi semakin penasaran akan identitas aslinya Hao Chen. Karena secara tidak langsung juga, Hao Chen menjadi orang pertama yang memasuki pasukan berburu iblis di kuil kesatria, mengalahkan para kesatria tingkat 5 di sini guys. Orang-orang juga nggak pernah mendengar yang namanya kuil Odin asal tempat tinggalnya si Hao Chen, tapi itu pasti tempatlah terpencil, kata mereka. Sementara Hao Chen dihampiri oleh sang komandan paladin, saking keponya guru Yehua dan Kak Li Xin, mereka mengintip sampai segitunya guys. Mereka mengira kalau si Hao Chen bakal diapa-apain. Tapi ternyata tidak, malah sebaliknya, sang komandan itu sangat menantikan penampilan-penampilan selanjutnya dari Hao Chen. Menurutnya, Hao Chen sangat layak untuk mendapatkan semua hadiah yang diberikan sebelumnya, dan dia memuji Hao Chen merupakan murid yang sangat hebat diajari oleh Yehua. Setelah itu, komandan pun pamit. Dan lucunya guys, sang komandan paladin ingin agar Han Yu menjadi kesatria pengawalnya Hao Chen. Lebih tepatnya kesatria budak gitu kalau kasarannya. 不过刚才圣骑士长找你干，他的首个名额，真给姐姐长脸。 Di mana dikatakan kalau kesatria budak adalah kesatria yang menandatangani kontrak budak dengan sang tuan guys, mengucap kesetiaan. Bahkan saat tuannya itu sedang kesulitan sampai nyawanya terancam, si kesatria budak ini wajib bersedia mengorbankan diri. 一旦主人遇到任何是绝对忠心，他们是坚实的盾牌。 Bisa dibilang juga jikalau saat perang maka sang kesatria budak sebagai separuh nyawanya Hao Chen gitu guys. Maka dari itulah sangat sedikit orang yang ingin menjadi kesatria budak. Menurut Hao Chen ini juga sangat tidak adil, karena baginya si komandan terlalu mudah menentukan masa depan seseorang guys. Tapi tiba-tiba Hao Chen teringat janjinya dengan si Chai sehingga dia secepatnya pergi dari sana. Cie bucin ya. Mereka mengira Hao Chen ini ingin berlatih guys, padahal mah pengen pacaran dia. Hai. Dan benar saja, Hao Chen akhirnya menghampiri Chai Tapi anehnya Chai tiba-tiba menunjukkan aura membantainya yang super kuat. Tentu itu membuat Hao Chen bingung. Tapi itu membuat para pengawal sangat senang guys. Karena mereka berpikir akhirnya si bocah Hao Chen bakal dibantai sama nona muda mereka. Namun ternyata si Chai hanya mengecek luka Hao Chen dan sangat khawatir guys. Dia di sini bahkan terus bertanya siapakah yang menyakiti Hao Chen. Ini hanyalah luka kecil, tapi dari mana si Chai bisa tahu ya, kan dia nggak bisa lihat guys. Jadi karena Chai yang kehilangan penglihatan, otomatis indera pendengarannya menjadi sangat tajam. Dia bisa mendengar suara nafas Hao Chen yang tidak beraturan, menandakan kalau dirinya itu habis bertarung dan terluka. Hao Chen hanya mengatakan dia habis mengikuti ujian bertarung dan terluka sedikit. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak lupa Hao Chen mengatakan kalau dia adalah seorang kesatria. Sehingga mereka pun mulai bermesraan sambil berjalan di bawah kembang api guys. Romantisnya bukan main. Tapi Chai penasaran apakah kembang api itu indah. Dia cuma bisa mendengar suaranya yang berisik guys. Tentu saja indah. Hao Chen memberi gambarannya dengan menggambar di atas tangannya Chai Ini dua pasangan bucin parah ya. Mimin jadi iri nih. Aduh. Dan akhirnya mereka pun sampai guys. Chai berpesan agar Hao Chen tidak bertarung terlalu keras untuk selanjutnya guys. Kebetulan Hao Chen besok libur, jadi dia bisa menunggu Chai selesai.
Hao Chen dengan spontan menjawab kalau dia terluka itu wajar karena dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Chai Er. Wow! Saking malunya, Hao Chen langsung kabur dari sana, guys. Sehingga tidak lama dari itu, Chai Er pun memanggil para asasinnya dan menyuruh mereka untuk menyiapkan obat langsung dikirim ke kamarnya Hao Chen. Serta mencari tahu, guys, siapakah yang habis bertarung melawan Hao Chen dan melukainya. Buset, ini si Chai Er luarnya kelihatan kayak boneka Barbie atau boneka yang kalem-kalem, tapi asli dalamnya kayak boneka Chucky, guys, boneka pebantai. Di sisi lain, Han Yu yang masih diceramahi oleh Komandan Paladin, lebih tepatnya si kakeknya, guys. Sang kakek terus bertanya, apakah kau tahu di manakah kesalahanmu? Sang komandan yang kehilangan muka karena cucunya bertindak memalukan sebelumnya, guys, membuat dia langsung menamparnya. Itulah alasan kenapa kedua orang tuaku meninggal di garis depan. Itu semua karena kau yang hanya selalu peduli dengan wajah jabatanmu sebagai komandan. Jadi ceritanya, kedua orang tuanya Han Yu itu diperintahkan oleh si kakek melawan iblis di garis depan dan berakhir meninggoy, guys. Kita semua kesatria itu siap untuk berperang, siap bertarung, dan siap untuk mati. Sementara kau yang bertindak tidak tahu malu, tidak menerima kekalahan, jika aku mengirimkanmu untuk melawan para iblis juga sudah tidak mungkin. Kau sangat tidak layak berada dimanapun. Sang kakek dengan berat hati memberikannya dua pilihan, guys. Yang pertama, mengambil uangnya dan pergi dari kuil kesatria mereka, atau yang kedua, menjadi budak kesatrianya Long Hao Chen. 5 tahun kemudian, dia baru diperbolehkan untuk kembali ke kuil kesatria. Tentu si Han Yu menjadi galau, guys. Tapi akhirnya dia memilih mengambil uang itu dan tuar. Dia melempar semua uangnya, menandakan dia tidak menerima pilihan apapun. Menurut sang kakek, nggak ada salahnya juga menjadi kesatria pelayannya Hao Chen dan memasuki perburuan iblis. Tapi Han Yu sudah tidak kuat menahan dan bertanya, guys, apakah di hatimu aku selalu tidak akan pernah lebih baik daripada orang lain? Sang kakek pun hanya bisa terdiam. Dia menjadi teringat saat menemukan fakta kalau Hao Chen itu adalah anaknya tuan dari Long Xingyi, guys. Tidak heran Hao Chen sangat hebat. Tapi sang kakek menjadi berpikir, apakah Hao Chen juga bisa merubah cucunya Han Yu menjadi lebih hebat? Oh, jadi sebenarnya sang kakek sengaja membiarkan cucunya bersama Hao Chen, guys, supaya bisa diajari langsung oleh Tuan Xingyi. Pinter juga. Di sisi lain, Hao Chen yang mendapatkan begitu banyak sekali obat, bahkan hanya untuk luka sekecil itu dari si Chai Er, guys. Hao Chen juga berpikir soal kemenangan pertandingan sebelumnya. Menurutnya kemenangan sebelumnya itu hanyalah keberuntungan. Perbedaan kesatria tingkat 4 dan tingkat 5 itu sangatlah jauh, membuat Hao Chen ingin secepatnya pulih dan mencapai tingkat 5. Kemenangan Hao Chen dikarenakan Han Yu yang sombong, guys, meremehkan dirinya di tengah pertandingan. Sementara kesatria tingkat 5 paling kuat, yaitu Yang Wen Cao, sangatlah kuat. Jauh lebih kuat daripada si Han Yu. Hao Chen jadi penasaran, gimanakah cara dia melawannya nanti ya? Dia bahkan membayangkan pertarungannya melawan si Wen Cao dengan semua kemampuan yang dia punya, guys. Dan itu pun membuat dirinya sadar kalau kekuatannya masih jauh dari kata cukup untuk melawan si Yang Wen Cao. Bahkan tongku sucinya juga tidak berperan besar dalam melawan si Wen Cao, guys.
Sialnya juga, si Hao Ye yaitu binatang tunggangannya Hao Chen nggak kunjung kembali, nggak ada tanda-tanda dia bakal pulang guys. Jadi satu-satunya cara agar Hao Chen bisa menang adalah 我又该如何应对？唯有 Di sisi lain, Wen Cao menjadi teringat saat dia berbicara dengan sang kakeknya yang bernama Yang Hao Han. Wen Cao mengatakan kalau Hao Chen sama sekali tidak mirip dengan ayahnya Long Xingyu. Hao Chen sangat lemah lembut ditambah baru berada di tingkat 才 4. 4级，跟星宇大人不太一样。见过他了。 Sehingga dia pun mempertanyakan, apakah si Hao Chen ini benar-benar anaknya Long Xingyu ataukah bukan? Menurut Wen Cao, keterampilan tempur Hao Chen itu cukup unik, mempelajari dua kemampuan sekaligus, yaitu kesatria retribusi dan kesatria pelindung. Wen Cao sempat meremehkan dirinya, tapi dia sangat ingin tahu apakah Hao Chen layak mendapatkan warisan kesatria retribusi terkuat ataukah tidak. Dan 真是越来越期待和你对视，难道真是我小看他？长惩戒骑士的传承吗？ Gimana nih guys, episode awal dari season 2 menemani kita semua, tapi Mimin kasih tahu sedikit spoiler buat kalian menarik nih. Jadi nantinya si Hao Chen bakal bertarung melawan kesatria tingkat 5 terkuat, yaitu Yang Wen Cao yang tadi guys. Cuman gak tahu di episode berapa ya, mungkin antara episode 28 atau episode 29 nanti guys. So kita tunggu saja ya. Akhirnya ya, si bocil kematian sudah kembali nih guys. So selesai dulu untuk part 27 SYWZ. Update lagi nanti untuk part 28 Shenhuan Zhou-nya nanti lagi ya guys. Kita ketemu lagi di Tonghua selanjutnya dan pastinya hanya di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.